Kadang kita nggak tahu artinya dan tidak boleh menafsirkan langsung sesuai dengan arti atau balik bahasa. Misalnya kita translate. Kalau kita ambil ayat Al-Quran yang berupa bahasa Arab, kita translate ke Google, itu keluar artinya. Tapi maknanya itu belum tentu seperti itu. Karena banyak sekali bahasa kiasan. Tak tanya urung duha di Aceh, letak ke berapa bahasa kiasan. Yang hana lagi makna tanya. Dan lain tempatnya belum pegah masalahnya. Sama-sama tak tabut juga. Ini di antara tafsir ataupun yang dijelaskan oleh Abu Bakar. Wal maqalatul khamisatul asyarah, dan bermula nasihat yang ke-15. An Abi Bakrin As-Siddiq, ini diambilkan daripada Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Abu Bakar ini sahabat paling besar dan luar biasa kesetiaan beliau, sehingga ini kalau dalam ilmu tauhid urutan-urutan orang-orang yang mulia, manusia-manusia yang mulia di sisi Allah, itu yang pertama Nabi Muhammad, kemudian para rasul ulul azmi, rasul yang punya kapasitas besar, yang punya pangkat yang besar. Mantan negara tadi letak dan nawaka. Nah, dari beper tu mete tu. Rasul yang besar-besar, bukan ulul azmi, yang punya kelebihan. Rasul ulul azmi yang raya adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, yang beliau Nabi Muhammad. Nah, yang pegalam Nabi Adam termasuk. Kemudian keutamaan manusia selanjutnya adalah langsung menuju kepada sahabat Nabi, karena urungnya paling raya pengorbanan dan paling raya jasa untuk syariat agama Islam. Yang para sahabatnya. Itulah orang-orang hebat nanti, manusia-manusia hebat. Lebih hebat beliau daripada nabi-nabi yang lain. Bahkan ini dikatakan makhluk yang paling hebat. Mana makhluk ciptaan Allah? Padung dimete 75 ribu. Adanya gini, di antara semua ciptaan Allah, semua yang ada di alam ini semua ciptaan Allah. Bintang, bulan, matahari, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, itu ciptaan Allah. Batu, laut, pohon, malaikat, jin, semua ciptaan Allah. Istilah bahasanya makhluk. Yang makhluk mandung. Pencipta je tahu. Khaliq Allah. Allah adalah pencipta. Bahasa Arab ni atau bahasa ilmu tauhid, Khaliq, pencipta. Jadi makhluknya yang paling lebih adalah Nabi Muhammad. Yang buat nalung sumbuk bunga lang kita bertanya orang kita tauhid. Yang paling hebat, makhluk paling hebat Nabi Muhammad. Sesudah itu siapa? Sesudah itu menurut sebagai ulama adalah manusia-manusia yang punya kelebihan besar, yaitu Rasulul Azmi, kemudian para sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lebih urungnya dengan malaikat, walau malaikat besar gitu. Malaikat besar, malaikat tiplu yang jadi depa. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Yang malaikat tiplunya nya ni tanya budak depa ti, nya malaikat mulia yang pimpinan malaikat. Lu tetap malaikat. Dari malaikat lebih hebat manusia. Bahkan karena malaikat itu makhluk yang tidak punya nafsu, tidak punya keinginan. Lagi robot. Tayu ja ubarat sabe ja haja lain. Tadi geremo ubarat. Malaikat giyu oleh Allah sujud. Yang sujud selalu sampai hari kiamat. Malaikat disuruh Allah membaca tasbih, subhanallah, subhanallah. Itu dia tugasnya baca tasbih terus sampai kiamat. Hana bantah, hana galak IP hiji ya kala manusia. Hana nafsu hana hawa tepu. Hana galak IP nyo haile ku pegatnya ilmu galak kena kuat jaga juga. Hana galak IP. Jadi tetap hebat manusia kita ini. Tapi yang tim ibadat tu, yang menjauhkan dosa, sehingga jika rasul dan sebagainya, jika aulia. Lebih hebat manusia, kenapa? Manusia ini punya nafsu tapi mampu sabar, mampu puasa. Dah sabar. Handa pupuk dosa, handa cok rago. Padahal hawa hati. Kok hawa pupuk dosa tapi tak sabar. Jangan hayu deh. Hawanya pada keboleh Allah. Itanya kan, lagi robot tok-tok. Punya malaikat lagi robot tok-tok. Mana aja? Apa yang perintah hana melanggi? Hamban. Apa yang perintah hana melanggi? Hana membeok pi rencana untuk melanggi. Karena hana hawa tepu kan. Jadi hana beban. Itu yang ngantu mendengah ayatnya nada nyodek hai dah ebus. Nyograng hai dah ebus. Itu macam itu yang malaikat hana makanan. Hana tepu-tepu. Maka ini hadis ini, nasihat ini daripada
sahabat paling besar ya, toko raja besar birin bere. Nya pulai barang-barang murah nya pada toko raja besar samping mak-makci. Nyan importin langsung dari Jawa. Ya. Nah gua pegak Pak Long, tu tajak tu dak cok barang-barang murah. Samping batu maci kena buka yang mak coklat awak yang itu. Ya raja besar apa? Dia posting ngata share. Bukan garansi menyona palain yang sabang yang pulang peng. Mutu nak bloy di udah bilang siuta. Baknya siuta dua nya pulang peng mati buta bang ini. Pokoknya paling murah harga pokoknya. Ambang. Siap bere kan. Ya alhamdulillah. Nah bila kirim barangnya main langsung ba PT produser nah. Di Jawa kan barang langsung kirim. Itanyo tak ada mekat barang kata juga cok lah balik distributor. Betul dapat tanyo. Mahal kadang-kadang 20% daripada harga. Harga jatah haji sekian terus tanyo sekian. Karena ya wajar kita jauh. Apalagi diwajibkan semua barang masuk dari Medan. Pupuk ipego inan iblang lanjang dan di PT PIM hanya dia belah orang kampung payah belah orang Medan. Man bere aturan. Kau tak kira dari benda ni tayo. Hang tak mau pegah habis. Jadi kepegah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bakun kun Allah taala zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah terjadilah kerusakan, kehancuran di laut, barri darat, di darat, wal bahri dan di laut. Surat Ar-Rum ayat 41. Ini penafsiran Abu Bakar berbeda dengan penafsiran para sahabat lain juga para penafsiran atau ahli tafsir yang lain agak sedikit berbeda. Qala Abu Bakar As-Siddiq, gegeun li Abu Bakar As-Siddiq. Ya menan. Nyan Abu Bakar sampai kepunan As-Siddiq karena go nyan paling membenarkan apa yang datang daripada Rasulullah, nyan Abu Bakar. Jadi luar biasa iman Abu Bakar sehingga dijuluki As-Siddiq. Menyudah timbang iman Abu Bakar, nyan berarti di tengah iman seluruh manusia. Tapi siapa iman yang mendung, yang ke nabi-nabi, yang ke sahabat-sahabat. Manteng raya iman Abu Bakar, nyamban hai iman Abu Bakar. Nah, maka Abu Bakar dijuluki As-Siddiq gara-gara wate Rasulullah geja mi'raj ulangit. Nyate ke pegah orang rasa peti, kita pegah penuh kemas Islamnya ibu kebu. Hai peti. Bang ke pegah Abu Bakar leung peti dan nya yang paling betul nak kuno pegah orang lain ro ni kalau merupa dengan Allah Taala kalau nak jauh sembahyang. Nyamban Abu Bakar je leung peti. Menyuna orang pegah kan kuno poi leung. Benar. Ya Abu Bakar kakak kena As-Siddiq. Fi tafsir zalika al-barru huwa lisan. Ya nangi. Nah menurut Abu Bakar ke pegah yang maksud oleh Allah karusak dalam darat, di darat, maksudnya adalah lisannya manusia kerusak. Lisan kita manusia sedang rusak. Telah terjadilah kerusakan pada lisan kita manusia. Ya benar. Wal bahru huwa qalbu, dan laut yang di dalam ayat Al-Qur'an itu maksudnya adalah hati, bukan laut benaran. Karena ini salah satu ayat ini kan turunnya kan bak masa Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Bak masa Rasulullah hanya lao kalau rusak hanya hana urang yang bawa limbah nuklir jamun. Enggak ada plastik masa Rasulullah. Enggak ada pampers itu enggak ada masa Rasulullah. Jadi belum rusak jadi. Pukat harimau belum ada. Ya kan? Jadi waktu gegeun oleh Allah masanya gegeun. Karusak laut ngendarat buat manusia. Nanti kebukit di para sahabat lah parsa laut mang tagak laut dia. Makanya iku tafsir li Sayyidina Abu Bakar yang dimaksud dengan laut itu hati. Jadi kalau masalah hati itu jangankan masa sahabat Rasulullah, masa Nabi Adam udah ada yang rusak. Kabil Habil. Masa Nabi Nuh ramai yang rusak. Kita sekarang ini, nah ini sekarang ini kita ini semuanya adalah keturunan orang-orang yang selamat dalam kapal pesiar Nabi Nuh. Semua kita ini, semua sudah mati waktu itu. Karena penuh ego, bahkan istri dan anaknya mati. Penuh tidak percaya kepada Nabi, penuh sombong, saya akan lari ke bukit. Ada yang lebih besar lagi, saya akan lari ke gunung. Dengan ada anak Nabi Nuh naya hitam je ke Afrika yang menandas lain-lain kan.
Benar. Jadi kita ini semua sudah diseleksi oleh Allah pada masa Nabi Nuh. Ya rusak-rusak dia kami melinggai dia. Isteri Nabi Nuh. Jadi menyana ulama-ulama ingin gemuceri kan pakai dengan berumuhnya sampai akhirnya ni. Benak ke ulamanya nak betul ke gua gegok gedro kan aku dah. Ni Nabi Nuh. Nabi Nuh istrinya durhaka, anaknya durhaka. Beliau kan tidak pernah mengatakan yang salah. Mandung wahyu. Tapi dikhianati sama istri. Dan salah satu cobaan ulama adalah istrinya istri yang durhaka. Salah satu cobaan ulama. Maka menyana ulama yang mencuri yang berumoh, pakai yang berumoh, yang kan dengar itu coba lagi kita Nabi Nuh. Dan kibar baru. Yang waktu itu banyak ulamanya, tungkunya, drog yang jaga ke. Kahe bak jaga. Memang jatah kan jatah. Ratnan pahala kan. Pahala pak sabar bro akai berumoh. Mana? Jadi yang perlu saya bilang tadi, tidak ada rusak laut itu masa Rasulullah. Saya yakin itu pempus belum ada itu. Limbah radioaktif belum ada. Pukat harimau yang merusak anak-anak ikan bilik enggak ada. Apa yang rusak? Hati kita. Karena hati ini luas sekali bisa masuk apa aja, maka diibaratkan oleh Allah Ta'ala dengan kata-kata laut. Ya, kamu luas sekali ini. Apa saja bisa keluar, bisa masuk daripada hati ini. Ya, menang. Jadi sudah rusak laut kita. Sudah rusak laut dan darat oleh manusia itu sendiri. Maka Abu Bakar memberi tafsiran kata-kata bahru, kata-kata baru yaitu darat dengan makna lisan. Lisan manusia sudah rusak. Itu pada saat masa Rasulullah itu banyak sekali memang sahabat-sahabat, banyak sekali manusia yang memang sudah rusak lisannya, bukan sahabat ya. Faiza fasadal lisan, maka apabila sudahlah rusak lisan lidah kita, bisababi bisabbi masalan, dengan kata-kata kotor, bahasanya demennya Sượp sabinya sượp mak. Bakat alaihi nufus. Yang jiwa dia tergoncang menangis, rusak jiwa dia. Ai ishkhasu min bani Adam. Wa iza fasadal kalbu. Jadi menyolisan karusak, terkeluar kata-kata yang tajam. Maka ishkhasu min bani Adam. Menangis anak-anak manusia gara-gara tersakiti lidahnya. Menangis anak-anak Nabi Adam gara-gara lisan kita menyakiti manusia lain. Hai kan cukup orang yang tersakiti dengan lisan yang rusak hingga terjadi pembunuhan ya. Ya ipoh bat TikTok lagi nanti ya ipoh bat TikTok. Ini tulisan ini ibarat lisan, isi hati. Karena di TikTok kita tidak bisa langsung berkata, maka menulis. Karena di Facebook tidak bisa langsung berkata, maka menulis komentar. Itu lisan itu. Jadi dosa ternyata tulis kongkong gegok kan. Nyaupat dia miwatah taala. Itu sakit hati orang gara-gara kita buat igau tengah pa orang lagi sedang acara syukuran di rumah. Kita komen, sok-sok pamer kau ya. Kan dia sedih dia. Terus sakiti dia. Sampai ibdok dia nanya, lepukan ibdok dia. Dia kan kata salah dia. Ya, itu terus sakiti itu. Maka menangislah manusia-manusia, sedihlah anak-anak Adam gara-gara rusaknya lisan, efeknya menciderai dan menyakiti anak-anak Adam. Wa idza fasadal qalbu, dan apabila rusak hati itu banyak. Salah satunya birria. Contohnya, misalnya dengan sebab riya. Bakat alaihil malaikat qila, sehingga marahlah, bencilah malaikat gara-gara hati kita sudah rusak. Salah satunya misalnya contoh gara-gara riya. Apalagi rusak yang lain dengan sebab iri dengki. Ini paling bahaya. Iri dengki
Selain merusak hati, merusak amalan. Tidak akan tinggal pahala orang yang beribadah dengan kondisi hatinya yang iri dengki. Seperti tidak sisanya kayu yang kering kalau dibakar dalam api yang besar, yang kondisi sedang kemarau, ya, bukan sedang musim hujan. Jadi di musim kemarau kita bakar kayu yang sudah sangat kering. Walau dengan korek api habisi, itu pasti habis kayu itu. Maka tidak akan tinggal pahala amalan manusia dalam kondisi hatinya dengki dan dengki kepada orang lain. Punya iri ada dua. Iri ada yang positif bagus, ada yang negatif. Efeknya negatif. Iri yang positif adalah menginginkan nikmat atau keberhasilan yang ada pada orang lain bagi dirinya dengan cara-cara yang positif. Misalnya bekerja keras, berusaha. Tengok kawan kita berhasil membudidayakan kambing. Oh my, aku hawa aku lagi jinyo, aku pikir cara, aku usaha. Ya iro nak sukses ngendo ni, aku belum mentok iro nak pikir cara, aku belum mentok beli iro. Nyan iri yang sukses, iri yang bagus. Tanpa sedikit pun kita merendahkan rival atau lawan kita, ke lawan, bukan rival lah, ke rivalitas perbandingan. Malah kita berusaha berinovasi. Ini menang cara ibu lama toiran, menang cara lain. Menang. Jadi lebih value lah dia lagu baru. Ini promo, nak buka TikTok apa, nak buka Facebook apa. Ya, nama motor baru, padahal motor kok mendung. Ya, menang kan, berinovasi. Saudara. Nyan ke iri lagi ya. Iri yang hana get, oh man. Karena motor baru, nyo hang kumah ya gah mentai ke nyo labang tak pedua inan. Nyan iri yang menyakiti, iri yang rusak. Bahkan yang paling berat adalah dengki. Dengki adalah nikmat itu jangan lagi ada pada dia, harus pindah ke saya dan sebagainya. Pokoknya hancurkan yang sama dia. Nauzubillah. Nyan ni. Maka Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 41, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah terjadilah kerusakan fil barri pada lisan manusia, wal bahri dalam hati manusia. Ini diturunkan oleh malaikat Jibril sekitar 1440 tahun yang lalu. Jadi cocok dengan keadaannya. Jadi laut pada saat itu belum rusak, daratnya juga belum rusak. Hai darat maknanya seperti Raja Ampat. Kan sekarang sudah dirusak. Itu sekarang rusaknya. Cocok. Hai rupanya. Alhamdulillah keaman. Bang tangan ni Prabowo langsung pulau ke Jeplang juga. Ada wali juga. Itu ada bocor Luhut Binsar Panjaitan sudah entah betul anda dengar atau enggak, tapi sudah dilirik investor mau dibuat resort mewah di situ di empat pulau itu. Makanya itu buru-buru Bapak Mendagri kita, saya tahu namanya tapi enggak usah disebutkan, bekerja keras untuk bisa didapatkan oleh geng Solo. Nauzubillah. Insyaallah aman. Insyaallah sang Pak Mulyono hai li gua bau ke. Kai di moh binti-binti ba badan ke. Hai li lah. Nyam nyodak tu meng. Hanya gua balik. Kai dia udah pegang yang gagap dah. Tanah ada. Gua pegang buat. Ya masalah pulaunya hana payah berunding. Memang ada masalah ya. Ada masalah. Jauh balik dengan alhamdulillah kata selesai. Kita berunding ke bangai dia. Ataro dia pakat. Anu tanya ada buka hata kau kata musyawarah baju katanya ulam. Ya kalian. Maka rusaklah hatinya dengan ingin menguasai apa yang ada, sampai mengorbankan semua masyarakat. Semua jadi korban. Untung TNI yang naik pelabuh. Si pelabuh TNI kabeh. Tapi karai pelabuh tu. Tang kira gedeme tu tanpa periode kam pelabuh TNI.
Ya, benar. Untung rupa tu. Maka yang ngotot guna apa periode tu. Alhamdulillah. Ya, benar. Pun apa pertanyaan? Anak punya kerja-kerja ke peringatan kero. Baik lagi lah yang udip. Baik waktu kena jabatan BO dumpu dah ramai dia. Yang baik lagi orangnya nanti Pak Kapolres. Habis gerabah apa yang nak nauzubillah. Kan apa baik dia beli lawak yo. Mahunya Pak Kapolres berusaha pun leleng putih ju ilung lengoknya ilanti. Yang pegang ni kalau ada waktu bapak datang ke tempat kami satu rabi kan kejap berusaha. Leong bertuju pun. Hai karuh munan karena koknya dari satuan Satlantas. Jadi watena acara geui ngonrong yang dari satuan Satlantas. Anak kecok dari reskrim. Satlantasnya seperti Pak Rahmat dari Jabat Leong. Kakek bak dayo buka. Awak ron kai kan tahu dari Arhanut. Ya kan? Iluk kana info. Tuhan dengan boleh digadu. Kuna perayaannya kayaknya yang kaibel, istilahnya kaibel. Dia mana tahu petunjuk ni bukan ada petunjuk ini maju. Mek tiba-tiba tak dari. Beres ya. Jadi tidak ada kerusakan laut masa Rasulullah. Saya yakin itu bagus sekali masih lautnya. Dan buminya juga bagus karena pada waktu itu pengoboran belum ada. Jadi meminyu Arab Saudi baru minyu sergurbe kurtu leplu. Pengoboran lepas je kurbe mangplu. Baru jaya 60 baru kaya. Dubai baru sahabat. Dubai tahun 65 70. Hanya biru dengan Dubai. Benar. Tahun jadi mana? Tahun 65 di 70. Lenyan, nah luar biasa. Man menolak kemah. Awalnya wate napeng, ibangun nanggro, ibangun rakyat. Makanya lagi ya. Dia wate napeng, lagi PT Wilmar, 12 triliun bagi kubah keroi tau. Hai dia bagi 12 triliun kubah peng. Yang keban dia. Oh, yang contoh. Maka ji hidayahnya watena getitip dari Allah Taala nikmat pangkat kasalah kajunya. Jadi janganlah sampai kita merusak lisan kita karena lisan itu sangat tajam seperti harimau yang bisa menerkam. Iba mati. Ibiki iba mati. Oh ini ba. Dan jangan sampai kita merusak hati kita dengan sesuatu yang merusak amalan atau penyakit hati seperti riya dan lain-lain. Kemudian ada satu riwayat annal lisana wahidatun tanbihun lil abdi fi annahu la yambaghi ayatakallama illa fima yuhimmuhu wa fi khairin. Hai. Pakon lisan lidah itu dibuat hanya satu. Kenapa enggak banyak lidah itu? Mata ada dua. Telinga ada dua. Tangan ada dua, kaki ada dua. Kenapa lidah cuma satu? Hikmahnya adalah dibuat demikian adalah menunjukkan bahwa lidah itu pemberitahuan lil abdi bagi hamba. Faidah dibuat lisan ini satu adalah untuk pemberitahuan bagi kita manusia bahwa sesungguhnya Allah itu esa. La yang bagi tidak sepatutnya kita berbicara kecuali pada sesuatu yang penting dan pada sesuatu yang benar. Jadi berbicara hanya satu, yaitu kebenaran. Enggak boleh selain yang kebenaran. Jadi berbicara itu hanya satu model benar. Enggak boleh model salah. Pembicaraan banyak tapi modelnya harus satu, yaitu pembicaraan yang benar dan yang bermanfaat. Menyuhana manfaat kargo. Jadi kenapa lidah itu dijadikan satu? Untuk mengingatkan kita bahwa yang dihasilkan oleh lidah atau berbicara atau pembicaraan daripada lidah itu harus satu model, yaitu model benar dan sesuatu yang penting bagi kita. Tak boleh yang lain. Jadi bertingat, yang tinggal kau yang depa dah kan, yang enggak tahu dia. Benar.
Wa qila li anna lisan az-zakir bi kulli lughatin karena zikrul mazkur wahid wa huwa Allah. Kemudian lagi lisan ini adalah alat untuk berzikir dengan segala bahasa apapun kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Ta'ala. Jadi dengan lisan yang satu. Nah, benarkah? Wallahu a'lam bissawab. Kelihatan kan? Itanya sistem tengok hanapu nadan man, mana kajut man. Itanya sistem gerak cepat, langsung le azan. Tapi yuh juga tak kamat aja kaji gau azan betul. Jadi lagi ya. Kajut benar. Jadi demikianlah, semoga hati kita selamat, lisan kita selamat. Ini baru sebagian, baru BO sakai. Pembahasan masalah lisan dan hati ini panjang lebar. Maka kitab tadi itu salah satu kitab yang menjadi rujukan tentang cara mengelola lisan dan hati supaya menjadi keluar daripadanya hasil yang menjadi bekal di hari akhirat, di hari kemudian. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena khawatir insya kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Nah, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Untuk berkah mari bersalawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti jam 9 ada pengajian lagi bersama pemuda Bidan Pahikul nak pengajian lomba. Daya gratis semuanya najak ju daya. Kalau nujuinan nan wakaf yang je ba akun nan dumpu. Sallallahu ala Muhammad.